أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan pembelajaran Sorob Kailani. Dan pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang bismillah ya. Karena setiap kita pastinya dimulai dengan bismillah ya. Dan setelah bismillah kita akan belajar juga tentang mabadi ilmu sorob. Dan kita mulai dengan isti'adzah dan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ba ya. Al-ba'u biha asliyah. Ba dalam lafaz bismillah adalah ba harap jar asliyah. Perlu kita ketahui bahwa ba harap jar itu ada dua. Pertama ba harap jar zaidah, yang kedua ba harap jar asliyah. Ba harap jar zaidah adalah ba harap jar ataupun harap jar apapun selain ba yang memang tidak mempunyai makna apa-apa dan tidak ada pengaruh apa-apa selain terhadap makna ya, selain menjarkan atau menghafadkan kalimat setelahnya. Contohnya seperti lafaz nasortu bizaidin. Biasanya ya harap jarba itu salah satu maknanya adalah lita'diyah, untuk memuta'adikan. Itu apabila masuk ke dalam maf'ul dari fi'il lazim. Seperti lafaz karumtu bizaidin. Karumtu aku memuliakan bizaidin kepada kepada Zaid gitu kan. Karena kalapad karuma itu adalah fi'il lazim. Beda dengan lapad nasortu. Kalau nasortu itu bukan fi'il lazim, itu adalah fi'il muta'adi. Jadi fungsinya ba-nya itu buat apa? Toh fi'ilnya sudah muta'adi, maka ba itu tidak ada fungsi apa-apa dari segi mana selain fungsi lafziyah saja, menjarkan harap sesudahnya. Jadi lapad nasortu bizaidin misalnya kan, nasortu bizaidin itu, nasortu itu sudah fi'il muta'adi. Jadi ba dalam lapad bizaidin, dalam lapad nasortu bizaidin itu tidak berfungsi apa-apa selain menjarkan harap sesudahnya. Itu adalah ba harap jar zaidah. Sedangkan di sini ba di sini adalah ba harap jar asliyah. Di mana ba harap jar asliyah itu harus mempunyai muta'alaq. Harus mempunyai muta'alaq. Muta'alaq itu adalah yang dikaitkan ya. Ba itu harus terkait kepada kalimat yang sebelumnya. Di mana muta'alaq itu adalah jumlah fi'liyah menurut ulama Kufah gitu kan. Dan di sini ulama Kufah ya adalah ulama yang dimenangkan gitu kan. Karena muta'alaqnya itu menurut ulama Kufah haruslah jumlah fi'liyah. Maka ba di sini ba harap jar asliyah muta'alliqun ya, terkait bimahdupin kepada fi'il yang dibuang. Jumlah fi'liyahnya adalah takdiruhu, diperkirakan u'allifu lapad u'allifu. U'allifu itu artinya aku menulis ataupun aku mengarang. Jadi musonifih di sini beliau memulai kitab ini dengan bismillah, takdirnya adalah u'allifu bismillahirrahmanirrahim. U'allifu aku mengarang kitab ini bismillahirrahmanirrahim dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim ataupun dengan meminta pertolongan kepada Allah yang Maha Rahman dan yang Maha Rahim. Selanjutnya al-ismi ya. Lapad ismun ini menurut ilmu sorob ini adalah lafad mustaq ya. Mustaq itu diambil ya. Jadi ada pengambilannya, bukan isim jamid ya ismun itu. Nah, sumber pengambilannya ini berselisih ataupun ada perbedaan pendapat antara ulama Basroh dan ulama Kufah ya. Perlu kita ketahui dalam ilmu sorob itu ada dua madhab yang terkenal, yaitu madhab Basroh dan Kufah. Seperti halnya juga pada ilmu fikih kita mengenal madhab Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali atau Ahmad bin Hambal. Dalam ilmu sorob juga kita mengenal ada madhab ulama Basroh dan madhab ulama Kufah. Dan pada lapad ismi ini ada perbedaan pendapat antara madhab ulama Basroh dan madhab ulama Kufah.
Indal Bisriyin, menurut ulama Bisriyin, mustakun, diambil minas samwi, dari lapad samwi. Ya, lapad samwi itu adalah masdarnya dari lapad sama yasmu samwan, yang artinya adalah wahwa al-ulu, tinggi. Asluhu sambun, ya, asalnya sambun, sama yasmu samwan, sambun. Ya, hudipat, dibuang, lamu lamnya, lapad baunya dibuang, wa umido, ya, huruf wawunya dibuang, wa umido yang dan digantikan anha sebagai pengganti wawu, aliful wasli, alif wasol. Jadi wawu yang di akhir dibuang dan digantikan dengan alif wasol. Maka otomatis, ya, karena alif wasol itu tidak menerima harokat, alif itu kan tidak menerima harokat, maka harokat wawu itu kan, ya, dimasukkan ke dalam mim gitu kan, dan disesuaikan dengan haraf sesudahnya yaitu alif. Yang sesuai dengan alif adalah fathah, maka jadilah sama gitu kan, sama. Wa indal kupiyin, dan menurut ulama Kupah, mustakun, diambil minal wasmi, dari lapad wasmun, wasimatu, dan lapad simah, ya, dari masdar lapad wasama yasimu simatan, wasama yasimu simatan. Nah, lapad simatan masdarnya, ya, yang artinya adalah ya al-alamat, ciri itu kan. Wal awal, dan yang pertama yaitu kaul ulama Basroh, al-asahu, itu adalah yang lebih sahih, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mu'ti dalam Alfiyahnya. Alfiyah itu kan ada dua, ya, yang kita kenal. Pertama yang tenarma, ya, Alfiyah Ibnu Malik, yang baitnya yaitu qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Sedangkan Ibnu Mu'ti itu kan adalah pengarang kitab Alfiyah sebelum Ibnu Malik, di mana Ibnu Malik juga kan mengatakan dalam baitnya tentang Ibnu Mu'ti, paikotan Alfiyah tabni Mu'ti. Nah, ini baitnya adalah kata Ibnu Mu'ti, wastaqal isma min samal bisriyun wastaqahu min wasamal kufiyun wal madhabul muqaddamul jaliyu daliluhul asma'u was-sumayyu. Wastaqo, dan mengambil al-isma kepada lapad al-isma, ya, memustak al-isma kepada lapad al-isma min sama, dari lapad sama. Siapa? Al-Bisriyun, ulama-ulama Basroh. Wastaqahu, dan mengambilnya kepada lapad ismun tersebut min wasama, dari lapad wasama, al-kufiyun, ulama-ulama Kufah. Wal madhabul muqaddamu, adapun madhab yang awal yaitu madhab Bisriyun, al-jaliyu adalah yang utama, yang mulia, yang menang gitu kan, yang sahih. Apa yang menjadi alasan? Daliluhu, dalilnya atau alasannya al-asma'u wa sumayu, yaitu lapad asma'u dan lapad sumayu. Ya, asma itu kan jama dari kata ismun. Itu menunjukkan kan, kita mengenal bahwa jama dari kata ismun itu adalah asma. Itu menunjukkan bahwa mufradnya adalah lapad sama. Karena kalau mufradnya lapad wasama itu kan, atau lapad wasmun, maka jamanya bukan asmaun tapi ausamun. Maka kita yakin bahwa mufradnya lapad asmaun adalah sama. Itu yang menjadi alasan, ya, kenapa ulama Basroh mengatakan bahwa lapad ismun itu diambil dari kata sama, karena ketika dijamakan menjadi asmaun. Wasumayu, dan lapad sumayu. Sumayu itu adalah ketika ditasgirkan lafad fu'ailun, itu kan sumayun. Karena kalau diambil, ya, dari lapad wasmun, maka tasgirnya bukan sumayun tapi usaimun. Jadi dari dua dalil ini, itu lapad asma'u dan sumayu, itu menunjukkan bahwa lapad ismun diambil dari lafad sama. Bismillahi, nah ini lafad Allah, ya. Fihi, dalam lafad Allah itu kaulani, ada dua kaul, ya, ada dua pendapat. Al-awal, yang pertama, alamun. Jadi lafad Allah itu alamun goir mustaq, isim goir mustaq, yaitu isim jamid yang emang dari sananya sudah begitu. Maknanya adalah al-mustahaqul lil ibadah, yang berhak untuk diibadahi. Nah, qalahu mengatakan kepada pendapat ini adalah Al-Bulkini wa Imam Syafi'i wa Muhammad ibnul Hasan, dan Imam Muhammad
Ibnul Hasan. Jadi ada 3 orang ulama yang mengatakan bahwa lafaz Allah itu adalah ghair mustaq dalam artian isim jamid, dari sonohnya sudah begitu, yaitu Imam Al-Bulkini, Imam Syafi'i, dan Imam Muhammad Ibnul Hasan. Wasani sedangkan yang kedua, nah ini yang kedua dikatakan bahwa lafaz Allah itu mustaq, ada sumber pengambilannya, dan sumber pengambilannya pun ya diperselisihkan antara 2 kaul. Yang pertama ya lafaz Allah itu diambil dari kata aliha ya'lahu ilahan ya. Setelah ilah adhola ali alitarib, kemudian dimasuki alif lam litarib menjadi al ilahu. Sumahu dipatil hamzah, sumahu dipatil hamzah itu tahfifan, kemudian hamzah lapan al-i, nah i-nya itu dibuang, tahfifan supaya mudah, supaya enteng ya, menjadi alilahu. Sumasukin al-awal, kemudian disukunkan lam yang awal, udgimat bisaniyah, dan diidghamkan kepada lam kedua menjadi Allah, kemudian ditafhimkan menjadi Allah. Itu menurut pendapat yang pertama gitu kan, di antara orang yang mengatakan bahwa lafaz Allah itu adalah mustaq, ada mustaq minhunya. Dan yang kedua, lafaz Allah itu mustaq katanya dari lafaz laha yaluhu lahan. Nah, setelah itu adkhala alai alitarib, kemudian dimasukin alitarib menjadi Allah, pawajib al-idgham, kemudian wajib idgham menjadi Allah, kemudian ditafhimkan menjadi Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang ketiga adalah Ar-Rahmanir-Rahim ya. Nah, huma lafaz Ar-Rahmanir-Rahim adalah ismul fa'il, isim fa'il, dua-duanya juga sama, min rahima dari lafaz rahima. Huma ma'nal mubalaghah, dua-duanya ma'nal mubalaghah. Al-ula yang pertama ya itu lafaz Ar-Rahman min wazni fa'lanu, dari wazan fa'lanu. Wasania sedangkan yang kedua la wazni fa'ilin, wazannya fa'ilin. Lafaz Rahmanu wazan fa'lanu, sedangkan lafaz Rahimi wazan fa'ilun. Tapi dan dua-duanya mubalaghah. Mubalaghah itu maknanya sangat ya, asyadu sangat. Wal aula, dan yang pertama yaitu lafaz Ar-Rahman ablagu, lebih mubalaghah minasaniyah dari lafaz yang kedua. Jadi maknanya sama, rohima sayang, kasih, tapi yang pertama lafaz Rahman itu lebih mubalaghah gitu, lebih banyak gitu kasih sayang Ar-Rahman daripada kasih sayang Ar-Rahim. Lalu bagaimana perbedaannya? Amal farqu bainahuma, adapun perbedaan di antara keduanya, qala al-Baghawi, berkata Imam al-Baghawi fi tafsirih, pada tafsirnya. Ar-Rahman ini bimaknal umum, mananya umum. Likafatil khalqi, jadi kasih sayang dalam lafaz Ar-Rahman itu adalah untuk seluruh makhluk, manusia, muslim ataupun non muslim gitu kan, jin, malaikat, terus hewan, tumbuh-tumbuhan, pokoknya untuk seluruh makhluk selain Allah tentunya ya yang disebut makhluk itu. Berdasarkan firman Allah Ta'ala surat Toha ayat 90, laqad qala lahum harunu min qablu ya qaumi innama futintum bihi wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni wa ati'u amri. Wa laqad qala, telah mengatakan lahum kepada mereka ya Bani Israel, Harunu, Nabi Harun, min qabli sebelumnya itu ya qaumi, wahai kaumku, innama futintum, sungguhnya kalian itu telah diuji bihi, dengan keadaan Musa Samiri, dengan keadaan Samiri. Wa inna rabbakum, sungguhnya Rob kalian itu Ar-Rahmanu, Maha Rahman. Nah ini bahasanya Robbakum. Jadi Robbakum itu ditunjukkan kepada orang yang masih beriman, dan juga ditunjukkan kepada orang yang sudah murtad dengan menyembah patung anak sapi, mengikuti Samiri. Robbakum itu berarti kepada semuanya, kepada mukmin dan goir mukmin. Maka lebih umum lafaz Rahman daripada lafaz Rahim. Fattabi'uni, maka ikutilah aku, wa atiu, dan kalian harus mentaati amri, kepada perintahku. Sedangkan Ar-Rahim, lafaz Ar-Rahim itu maknanya adalah khusus lil mukminin, kepada orang mukmin, liqauli ta'ala, karena firman Allah Ta'ala surat Al-Ahzab ayat 43, wa kana bil mu'minina rahima, wa kana terbukti bil mu'minina, kepada orang-orang beriman Allah itu rahiman, maha penyayang. Jadi lafaz Ar-Rahman itu lebih mubalaghah karena lafaz Rahman itu kasih sayang Allah yang umum kepada seluruh makhluk, sedangkan lafaz Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah kepada orang-orang beriman. Maka ya para ulama menafsirkan Ar-Rahmanu itu adalah al-mun'imi bijalailin ni'am, yang berikan nikmat dengan nikmat yang besar. Sedangkan
yang disebut besar itu adalah besar itu banyak yang menerima nikmatnya. Sedangkan Ar-Rahim Al-Mun'imi bidaqaiqiha, yang berikan nikmat dengan nikmat yang sedikit. Sedikit itu bukan nikmat yang kecil, tapi karena yang menerimanya sedikit. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Rasulillah wa alihi al-athhar, ala Rasulillah wa ashabihi al-akhyar.